Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada hari ini, pada kesempatan ini, eh, adalah pertemuan kita yang keempat di mata kuliah manajemen pemasaran jasa. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang merancang dan mengelola jasa. Oke, langsung saja. Nah, eh, kenapa jasa itu penting? Jadi kita berbicara ketika produk itu tidak dapat lagi dilakukan inovasi, maka perubahan akan beralih ke diferensiasi jasa. Jadi jasanya yang dilakukan uh, modifikasi, inovasi, bagaimana supaya bisa lebih menjual ya. Jadi nilai yang diharapkan oleh konsumen atau pelanggan itu jauh lebih besar daripada pengorbanan yang dikeluarkannya. Nah, dengan hal tersebut, perusahaan akan menemukan banyak keuntungan dan mampu mempertahankan pelanggan, yaitu dengan yang pertama, pengiriman tepat waktu, yang kedua, jawaban pertanyaan yang lebih baik dan cepat, resolusi keluhan pelanggan yang lebih cepat, dan pelayanan yang ramah dan cepat. Nah, eh, dari keempat poin yang telah saya paparkan di sini, eh, dapat dilihat kalau misalnya kita melakukan diferensiasi terhadap jasa, seperti contohnya pelayanan yang maksimal, pelayanan maksimum yang bertujuan untuk yang tadi seperti saya bilang sebelumnya, untuk meningkatkan nilai pelanggan yang lebih besar daripada pengeluaran yang dilakukan oleh konsumen. Jadi misalnya jawaban pertanyaan yang lebih cepat dan lebih baik, contohnya jadi kalau misalnya ada pelanggan yang ingin bertanya gitu, jadi respon untuk dari misalnya CS-nya cepat gitu, dan ada beberapa pelayanan lain yang bisa dilakukan seperti di sini saya buat contohnya pengiriman tepat waktu. Nah, pengiriman tepat waktu ini tentunya juga harus dilakukan, harus bekerja sama dengan pihak pengiriman ya. Jadi sehingga tujuan daripada pengiriman tepat waktu itu bisa tercapai. Nah, selanjutnya diferensiasi jasa melalui merek. Jadi pemasar jasa sering mengeluh tentang sulitnya membedakan jasa. Untuk melakukan diferensiasi jasa dapat dilakukan dengan cara yaitu yang pertama, citra atau melalui perancangan strategi merek. Nah, jadi merek yang sudah ditentukan itu harus memiliki satu karakteristik yang gampang diingat gitu. Jadi contohnya itu nama, logo, simbol, karakter, dan slogan yang mudah diingat. Jadi nama, logo itu biasanya dia berciri khas terhadap jenis produk atau jenis barang yang dijual atau jenis jasa yang dijual. Jadi jangan sampai logonya ke digitalan tapi produk yang dijual itu adalah produk sandang gitu, jadi sangat berlawanan. Nah, selain itu pencitraan merek juga dapat melalui fasilitas fisik seperti rancangan lingkungan, ruang tempat penerimaan tamu, contohnya baju seragam dan lain-lain. Nah, ini bisa dibilang untuk pencitraan yang didukung dengan sumber daya lain ya, selain daripada branding daripada produk jasa tersebut. Jadi kayak misalnya penataan ruang, pengaturan warna pada ruangan, terus menentukan ruang tempat untuk menunggu misalnya yang nyaman, terus baju seragam yang didesain khusus dan menggambarkan satu merek dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya penentu mutu jasa itu ada beberapa, ini saya buat ada 5. Yang pertama itu adalah keandalan. Jadi keandalan itu adalah kemampuan melaksanakan layanan yang dijanjikan secara meyakinkan dan akurat. Jadi keandalan ini juga tentu sangat menentukan mutu daripada jasa yang dijual. Selanjutnya daya tanggap, kesediaan membantu pelanggan dan memberikan jasa yang cepat. Jadi daya tanggap ini sangat penting dan bisa dilakukan hanya oleh sumber daya yang pastinya yang berkualitas dan memiliki komitmen terhadap pekerjaannya. Selanjutnya jaminan, pengetahuan kesopanan karyawan dan kemampuan mereka menyampaikan kepercayaan dan keyakinan. Nah, ini bisa berlaku pada personal selling ya. Jadi bagaimana cara pegawai ataupun bagaimana cara SPG untuk menyampaikan
kualitas produk tersebut, sehingga konsumen itu merasa bahwa produk tersebut terjamin gitu ke kualitasnya. Terus empati, kesediaan memberikan perhatian dan yang mendalam dan khusus kepada masing-masing pelanggan. Nah, jadi bukan hanya kita memikirkan bagaimana produk jasa itu kita bisa jual, namun ada satu cara yang juga bisa menjadikan mutu jasa itu lebih baik, yaitu ketika kita mampu lebih memberi perhatian kepada pelanggan. Seperti contohnya mungkin udah saya sampaikan di minggu-minggu lalu, bahwasanya pernah ada satu brand produk yang mengucapkan selamat ulang tahun kepada konsumennya. Kenapa dia bisa tahu? Karena mungkin pada saat pembelian barang mencantumkan biodata ya. Jadi hal-hal seperti ini juga didukung oleh data yang ada di suatu perusahaan. Selanjutnya, benda berwujud. Jadi penampilan fasilitas fisiknya, terus perlengkapan karyawan dan bahan komunikasi. Nah, jadi selain daripada layanan-layanan yang nggak nampak tadi ya, seperti keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, ada juga benda berwujud ini. Jadi orang pasti akan melihat sesuatu itu dari fisiknya terlebih dahulu, baru bisa menentukan itu adalah berkualitas atau tidak, setelah juga menggunakan atau merasakan jasa yang telah diberikan. Jadi seperti kayak misalnya kita jualan apa gitu, tapi kita menggunakan misalnya styling yang besar, yang cantik, didesain dengan profesional, maka orang akan langsung menilai bahwasanya produk yang dijual juga berkualitas. Oke, selanjutnya jadi ada praktik terbaik manajemen mutu dalam jasa ya. Jadi yang pertama itu konsep strategis, yang kedua komitmen manajemen puncak, yang ketiga standar yang tinggi, selanjutnya teknologi swalayanan, selanjutnya sistem pemantauan, selanjutnya memuaskan keluhan pelanggan, dan yang terakhir memuaskan karyawan dan pelanggan. Nah, konsep strategis ini bisa berupa strategi di jangka pendek, menengah, ataupun jangka panjang. Jadi biasanya strategi-strategi ini disusun berdasarkan analisis terhadap suatu usaha. Jadi analisis SWOT itu adalah salah satu tools untuk menentukan komposisi yang ada di dalam perusahaan, misal dari baik itu dari kekuatannya, kelemahan, terus peluang dan ancaman apa yang akan dihadapi, sehingga muncullah bisa diformulasikannya lah strategi-strategi yang akan ditetapkan dan dijalankan sesuai dengan program-program kerjanya. Selanjutnya komitmen manajemen puncak. Nah, ini juga perlu ya, jadi jangan sampai strategi-strategi yang sudah ditentukan oleh manajemen tingkat atas ya, manajemen puncak itu selalu berubah-ubah, tidak konsisten. Nah, ada kriteria daripada strategi yang bisa dirubah-rubah ataupun strategi yang tidak dapat dirubah. Jadi biasanya strategi yang bersifat jangka panjang itu tidak gampang untuk merubahnya ya. Jadi kalau misalnya kayak strategi jangka pendek itu yang mungkin lebih lebih taktis untuk bisa dilakukan perubahan. Nah, selanjutnya standar yang tinggi. Nah, jadi kalau misalnya suatu perusahaan menentukan standar yang tinggi terhadap produknya, maka sudah otomatis bisnis proses yang harus dilakukan juga harus tinggi, sehingga dibutuhkan modal yang besar ataupun sumber daya yang berkualitas, baik itu sumber daya manusia ataupun sumber daya lain yang mendukung seperti mesin, alat, teknologi, dan lain sebagainya. Selanjutnya teknologi swalayanan. Nah, jadi ini adalah salah satu teknologi yang bisa diciptakan, di mana contohnya itu kayak seperti kita kalau mau pangkas itu ada satu teknologi sistem yang membuat kita nggak perlu antri datang ke toko, tapi kita bisa buka aplikasinya, antri di aplikasi, dan disitu langsung ditetapkan jam berapa kita datang ke barbershopnya. Selanjutnya sistem pemantauan. Nah, ini juga salah satu penentu daripada bagaimana manajemen tingkat puncak tadi menentukan strategi-strategi apa yang akan dilakukan, terus rencana-rencana aksi apa yang akan dilakukan setelah adanya monitoring terhadap data-data yang ada di sistem tersebut, sehingga tujuan dari sistem pemantauan ini adalah untuk mencapai tujuan yang lebih bisa dibilang efektif dan efisien.
Selanjutnya memuaskan keluhan pelanggan, ini udah pasti ya. Jadi praktek terbaik di manajemen mutu jasa itu pasti puncaknya atau ujung tombaknya itu adalah memuaskan keluhan pelanggan. Jadi kalau misalnya ada pelanggan yang mengeluh terhadap suatu produk kita, kita harus segera tanggap untuk memberikan memberikan kompensasi ataupun memberikan jawaban-jawaban yang bisa menenangkan para konsumen, sehingga jangan sampai konsumen tersebut menceritakan gitu hal-hal buruk terhadap produk kita kepada orang lain. Selanjutnya memuaskan karyawan dan pelanggan. Nah, yang dipuaskan itu bukan hanya pelanggan tapi karyawan. Jadi karyawan itu adalah salah satu adalah salah satu konsumen internal di dalam perusahaan. Jadi kalau misalnya konsumen internal ini dalam tanda kutip itu adalah karyawan itu senang ya, jadi dia mendapatkan bisa dibilang mendapatkan honor atau gaji yang sesuai dengan kinerja yang dia lakukan, maka akan secara terus-menerus dipastikan SDM tersebut akan melakukan produktivitas kinerja yang tinggi. Maka juga diperlukan harus dipuaskan juga karyawan untuk pada akhirnya pelanggan akan dibuat puas juga oleh karyawan tersebut. Oke, selanjutnya saya rasa cukup ya sampai di sini. Jadi pada dasarnya secara umum untuk merancang dan mengelola jasa ini sudah saya sampaikan. Nah, sekarang tugas kalian berikan satu contoh perusahaan yang mana sudah menerapkan tahap-tahap ataupun cara-cara yang sudah kita bahas pada kesempatan ini. Jadi nanti tugasnya bisa dikumpul di Google Classroom. Nanti GCR saya siapkan roomnya, nanti kalian bisa join dan saya langsung berikan tugas di situ dan kalian bisa upload langsung. Dan batas waktu pengumpulannya itu minggu depan hari Kamis pukul 9.40 sesuai dengan jadwal kuliah kita. Oke, saya rasa cukup pertemuan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat bermanfaat dan jangan lupa kerjakan tugasnya karena ini adalah salah satu komponen penilaian di semester akhir nanti. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.